Sebuah anime bertemakan kehidupan anak SMA yang mana karakter utamanya mungkin akan membuat kalian berkata, "Wah, gue banget." Anime yang satu ini diadaptasi dari sebuah light novel dan digarap oleh studio Project Number 9. Telah dirilis semenjak tanggal 8 Januari 2021 dan berakhir dan jumlah episode sebanyak 12 pada tanggal 26 Maret 2021. Tidak akan ada karakter yang saya sebut dengan nama aslinya karena berhubung anime ini bergenre romance. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Jakuchara Tomozaki-kun. Sebuah game arcade konsol yang bernama Attack Families atau lebih dikenal dengan sebutan Atafam merupakan permainan yang sangat digemari oleh tokoh utama kita. Bahkan dia sampai beranggapan jika Atafam adalah game tingkat dewa. Dia memperoleh kemenangan berturut-turut dari teman sekelasnya yang bernama Nakamura Suji. Dilihat dari tampang dan penampilan, Nakamura adalah cowok populer yang sangat didolakan para siswi. Berbeda dari Nakamura, tokoh utama kita yang bernama Tomozaki Fumiya adalah seorang gamer nolep yang memiliki masalah sosial dan orang-orang di sekitarnya. Karena terus-menerus kalah, Nakamura menyalahkan karakter yang ia pakai, bahkan sempat mengatakan jika Atafam adalah game burik 8 bit. Perkataannya membuat Tomozaki kesal. Dia bahkan mengatakan ini. Tomozaki akan bermain dengan Nakamura sekali lagi, dan jika dia menang, Nakamura harus mengakui kekalahannya, sekaligus menarik kesannya terhadap game Atafam. Sudah jelas, Tomozaki memenangkan game terakhir. Lab kok dilawan. Sepulang sekolah, Nakamura mengajak dua orang siswi untuk karaoke. Sementara Tomozaki yang notabene adalah nolep sejati lebih memilih untuk pulang sendiri dan meratapi kehidupannya ia anggap sebagai game yang sangat buruk. Di tengah keasikan pusreng menggunakan akun yang bernama Nanashi, Tomozaki bertemu dengan top global 2 yang bernama Noname. Oh ya, Tomozaki ini adalah top global game Atafam tapi gak buka channel. Dalam pertarungannya melawan Noname, Tomozaki sempat terpojok karena Noname mempelajari berbagai macam kombinasi serangan yang ia ciptakan. Namun pada akhirnya, dia berhasil menang. Noname tiba-tiba mengirim pesan kepada Tomozaki untuk bertemu di akhir pekan. Keesokan harinya di SMA Sekitomo, Tomozaki nyaris tidak mendengar berita kekalahan Nakamura. Di kelasnya, ada seorang siswi yang bisa dikatakan sempurna berkat kecantikan, kecerdasan, dan kebugaran atletik. Dia bernama Hinami Aoi. Ternyata, Hinami adalah salah satu orang yang mendengar berita kekalahan Nakamura, di mana Nakamura sendirilah yang mengakui kekalahannya. Di akhir pekan, Tomozaki akan bertemu dengan Noname pada sebuah titik lokasi. Dia mengira jika sosok yang akan ia temui adalah seorang om-om, tapi dia salah, karena Noname adalah Hinami, yakni teman sekelasnya. Hinami sangat terkejut karena sosok Nanashi yang ia kagumi adalah teman sekelasnya yang bahkan tidak tahu cara berpenampilan yang baik. Setelah melemparkan cibiran-cibiran pedas kepada Tomozaki, Hinami balik mendapatkan tentangan jika karakter sempurna seperti Hinami tidak akan bisa memahami Tomozaki yang dalam hidup ini berperan sebagai karakter kelas bawah. Hinami membawa Tomozaki ke kamarnya sembari menyampaikan edukasi atau tips and trick mengenai cara untuk berhasil memainkan game yang bernama kehidupan. Sebagai sosok yang mengagumi karakter Nanashi, Hinami akan membimbing Tomozaki secara perlahan. Dan setelah berpikir cukup lama, Tomozaki setuju dan menarik kata-katanya jika kehidupan adalah game tingkat dewa. Hinami akan mengajak Tomozaki ke sebuah kafe untuk melanjutkan perbincangan mereka. Tomozaki akan memulai farming atau istilahnya leveling karakter pada sebuah game dengan cara merubah mimik wajah yang suram dengan senyuman yang akan ia latih di balik maskernya. Namun itu malah membuat adiknya Tomozaki semakin jijik melihat kakaknya. Mereka rutin bertemu setiap hari sebelum dan sesudah kelas untuk berdiskusi mengenai perkembangan Tomozaki dan menjelaskan beberapa misi harian. Tujuan terakhir Tomozaki telah diputuskan, bahwa dia akan menjadi orang normal seperti Hinami. Tomozaki diharuskan memiliki orang terdekat untuk memberikan kesan perubahan, dan itu adalah peran yang akan diambil adiknya. Di samping itu, Tomozaki diwajibkan memiliki pacar sebelum naik ke kelas 3. Misi harian kali ini adalah berbicara dengan dua siswi populer yang sekelas dan Tomozaki. Mereka adalah Izumi Yuzu dan Nanami Minami, yaitu anaknya Nanami Kento. Haha, lucu sekali. Tomozaki akan memulainya dan meminta tisu dari Izumi. Namun Izumi lupa membawa tisu, dan dia pun meminta ke siswi yang duduk di belakangnya. Dia bernama Kikuchi Fuka, fix waifu baru. Usai mengatakan terima kasih, Tomozaki malah menyeringai di hadapan Kikuchi, tapi dia beralasan jika giginya sedang sakit. Di saat jam pelajaran ekonomi hendak dimulai, Tomozaki bertemu dengan Nanami. Cara bicara Tomozaki yang mirip seorang om-om malah membuat Nanami tertawa.
Lalu datanglah sahabat Nanami yang bernama Natsubayashi Hanabi, atau lebih akrab disapa Tama. Kemudian, Nakamura dan dua teman dekatnya telah tiba di kelas ekonomi, sembari mengatakan jika kualitas jok Nanami sangatlah receh. Pernyataan Nakamura disetujui oleh kedua rekannya, sedangkan Nanami adalah satu-satunya orang yang beranggapan jika Nakamura tidak memiliki selera humor. Suasana ini membuat Tama geram, lalu datanglah Hinami untuk meredakan suasana. Dia melemparkan beberapa sindiran halus kepada Nakamura, sehingga dia berhasil membuat semua orang menertawai Nakamura. Sebagai hukuman, Nakamura harus menantang Tomozaki untuk Beiwan Atafam sekali lagi, dan Tomozaki pun menyetujuinya. Sepulang sekolah, Tomozaki dan Hinami berkumpul di ruang jahit. Tomozaki sempat bertanya mengenai sifat Tama yang sepertinya tidak menyukai keberadaan Nakamura. Hinami berkata jika Tama kurang menyukai orang-orang seperti Nakamura, yang sering meninggikan nada suara ketika berbicara dan orang lain. Namun secara keseluruhan, Tama adalah orang yang baik. Misi kedua yang akan dijalankan Tomozaki adalah memperbaiki postur tubuhnya dan menjaga badannya tetap tegap ketika duduk dan berdiri. Tomozaki juga mendapatkan misi untuk berbicara dan orang di sekitarnya, dan di saat dia pulang bersama teman-teman Hinami, Tomozaki ikut nimbrung, tapi salah topik. Beruntung, Hinami bersedia untuk melindungi Tomozaki dengan cara membelokkan topik perbincangan. Berhubung Tomozaki tinggal di wilayah yang sama dengan Nanami, mereka pulang bersama. Nanami sempat bertanya perihal hubungan Tomozaki dan Hinami. Tomozaki hanya menjawab jika mereka hanya sama-sama menyukai game atau farm. Hinami sendiri adalah pribadi yang penuh dengan keceriaan. Hal ini menjadi poin plus di mata teman-teman sekolahnya. Masih ada satu hal penting yang mengganjal di pikiran Tomozaki, yakni peran seseorang dalam percakapan. Dalam sebuah percakapan, ada seseorang yang berperan sebagai pembuka topik, ada juga yang berperan sebagai peluas topik. Kedua aspek tersebut harus Tomozaki kuasai. Lalu Hinami memberikan Tomozaki catatan kecil dan perekam suara agar Tomozaki mulai mempelajari kedua aspek tersebut. Selanjutnya, Tomozaki akan pergi seharian bersama Hinami di akhir pekan, dan tibalah hari di mana mereka akan menghabiskan waktu bersama-sama. Titik kumpulnya ada di stasiun Omiya. Hinami terlebih dulu menggiring Tomozaki ke toko pakaian untuk pergi memperbaiki caranya berpenampilan. Karena Tomozaki kebingungan memilih pakaian, Hinami menyarankan untuk membeli baju yang dipakai manekin. Setelah mendapatkan pakaian, mereka singgah ke sebuah restoran, di mana waifu Kue bekerja di sana. Kikuchi bertanya perihal hubungan Hinami dan Tomozaki, yang kemudian Hinami jawab jika mereka hanya sebatas berteman. Setelah Kikuchi pergi dari sana, Hinami menargetkan Kikuchi sebagai heroin pertama pada game kehidupan. Dan kata lain, Tomozaki akan berpacaran dan Kikuchi, karena Kikuchi seperti memiliki rasa tersendiri dan Tomozaki. Setelah pulang jalan-jalan, Tomozaki meratapi rambutnya yang habis dipoles dari salon. Dia mendapatkan pujian dari adiknya, yang malah lebih mirip sebuah kritikan. Misi kecil selanjutnya, Tomozaki diharuskan untuk pergi jalan-jalan bersama gadis selain Hinami. Untuk misi hariannya, Tomozaki akan berbicara dengan Izumi selama 1 minggu, minimal 1 hari 2 kali. Tomozaki melakukannya hingga tuntas, meskipun percakapannya terkadang garing. Tomozaki sering singgah ke perpustakaan sembari menunggu pergantian jam. Dia bertemu dengan Kikuchi yang tanpa sengaja mengira jika Tomozaki sama-sama menyukai novel fiksi karangan Michael Andi. Kikuchi bahkan meminta Tomozaki untuk membaca novel karangan yang ia kerjakan, dan Tomozaki pun menerimanya dan senang hati. Di saat hendak pulang sekolah, Tomozaki kedapatan Izumi yang nampak murung. Tomozaki bertanya langsung kepada Izumi perihal masalah yang tengah Izumi alami. Namun sayang, Tomozaki malah kena amuk. Ketika hendak pergi, Izumi malah meminta Tomozaki untuk mengajarinya bermain Atafam. Di perjalanan, Izumi sempat curhat tentang hubungannya dan Nakamura yang semakin renggang. Hal ini disebabkan oleh Nakamura yang setiap pulang sekolah selalu bermain Atafam yang pastinya ditujukan untuk mengalahkan Tomozaki. Dikala Izumi meminta Nakamura untuk bermain bersama, dia malah mendapatkan gertakan. Kalimat itulah yang mendorong Izumi untuk berlatih game Atafam. Karena dia adalah pribadi yang selalu memikirkan perkataan orang lain, atau sebut saja baperan. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi baperan, yakni suatu kondisi di mana seseorang akan selalu memikirkan kesan yang orang lain katakan, entah itu kesan baik maupun kesan buruk. Jadi, sifat baperan itu tidaklah buruk, karena orang yang baperan terkadang memiliki rasa perhatian yang cukup besar terhadap orang terdekatnya. Apalagi kalau dia lawan jenis, siapa tahu dia suka kalian. Tapi ya jangan terlalu berharap. Lanjut, Tomozaki akan melatih Izumi di kamarnya. Bukan Beiwan Funny loh ya, tapi Beiwan Atafam. Tomozaki menyarankan Izumi untuk mengatur tempo loncatan karakternya dengan menggunakan sebuah stopwatch rusak yang memiliki fungsi tertentu. Tomozaki juga menyarankan Izumi untuk mengingat semua combo pada setiap karakter agar Izumi semakin mahir dalam memainkannya. Terakhir, Tomozaki berkata, jika Izumi ingin berubah, maka dia bisa melakukannya mulai dari sekarang. Seperti biasa, Tomozaki akan meet up bersama Hinami di akhir pekan. Misi berikutnya adalah mengajak Kikuchi Fuka untuk nonton film bersama. Hinami bahkan telah menyediakan 2 tiket bioskop untuk Tomozaki pakai.
Dan di saat dia hendak mengajak Kikuchi, Tomozaki malah mengungkapkan pernyataannya jika dia belum membaca novel karangan Michael Andi sama sekali dan mengurungkan niatnya untuk membaca novel buatan Kikuchi. Akan tetapi, Tomozaki berjanji untuk selalu datang ke perpustakaan sekaligus mulai untuk membaca novel karangan Michael Andi. Tomozaki yang tidak jadi mengajak Kikuchi nonton hendak melaporkan hal ini kepada Hinami, namun dia malah diboikot oleh dua teman Nakamura yang kemudian menggiring Tomozaki untuk Baiwan. Ketika hendak memulai game, Izumi datang bersama dan trio cewek populer yang dipimpin oleh seorang siswi bernama Erika. Dalam pertarungannya, Nakamura terus-menerus kalah hingga dia mendapatkan cibiran pedas dari Erika. Di saat Erika mengatakan jika usaha Nakamura dalam memainkan game jelek ini sia-sia, Tomozaki balik memarahinya dan menegaskan bahwa dia sangat membenci orang-orang yang menghina game Atafam. Terlebih jika orang tersebut merendahkan usaha keras orang lain dalam sebuah tujuan. Tomozaki mendapatkan pembelaan dari Izumi. Hal ini membuat Erika berhenti berteman dengan Izumi, dan dia pun pergi bersama dua temannya. Izumi sendiri sangat merasa ketakutan, namun dia mendapatkan apresiasi dari Nakamura. Di akhir pekan, Tomozaki dan Hinami melakukan meet up. Hinami merasa jika Kikuchi sangatlah cocok dengan Tomozaki. Karena gabut, Tomozaki mengajak Hinami untuk nonton bersama besok, namun Hinami ada acara. Akan tetapi, Hinami balik mengajak Tomozaki untuk nonton setelah makan. Selepas nonton bersama, Hinami mengajak Tomozaki untuk singgah ke sebuah kafe demi mengajari Tomozaki tentang cara membuka obrolan baru sehabis nonton bersama. Salah satu aspek kecil yang Tomozaki pelajari adalah memperhatikan hal kecil di sekitarnya. Dia mengingatkan hari ulang tahun Nakamura kepada Izumi yang akan datang kurang lebih 1 bulan mendatang. Usai jam pelajaran pertama, Tomozaki didatangi oleh salah satu teman Nakamura yang bernama Mizusawa Takahiro. Dia memberikan apresiasi atas tindakan Tomozaki tempo hari yang ia tunjukkan untuk melindungi Nakamura. Mizusawa juga mengajak Tomozaki dan Hinami untuk jalan-jalan di akhir pekan, dengan tambahan satu orang gadis yang akan Tomozaki ajak secara acak. Tomozaki segera melaporkan hal ini kepada Hinami. Hinami sendiri malah menjadikan ajakan Mizusawa sebagai misi harian, di mana Tomozaki akan menentukan siapa gadis yang akan ia ajak. Tomozaki memilih Izumi dengan alasan bahwa dia juga hendak mencari kado untuk Nakamura, dan itu membuat Izumi bersemangat. Tibalah saat di mana mereka berempat akan menghabiskan waktu bersama-sama. Misi harian Tomozaki kali ini adalah memberikan saran sebanyak 3 kali, seolah-olah dialah yang memimpin agenda jalan-jalan kali ini. Ketika Hinami dan Mizusawa pergi mencari minum, Izumi meminta saran kepada Tomozaki tentang hadiah apa yang cocok untuk diberikan kepada Nakamura. Tomozaki mendeskripsikan Nakamura secara rinci, dan tanpa sengaja membentuk kesimpulan jika minyak rambut adalah pilihan yang cocok. Kemudian datanglah Mizusawa dan Hinami untuk nimbrung. Mizusawa dan spontan memberikan saran agar mereka singgah ke sebuah toko ternama. Tanpa disadari pula, Mizusawa telah merebut peran Tomozaki sebagai pemberi saran, dan itu membuat Hinami kesal. Sesudah menemani Izumi untuk membeli minyak rambut, Tomozaki sempat meratapi dirinya di hadapan cermin tentang dirinya yang perlahan mengalami banyak perubahan. Dikala hendak menentukan tujuan berikutnya, Mizusawa lagi-lagi merebut peran Tomozaki sebagai pemberi saran, dan mereka pun pergi untuk makan bersama. Terakhir, Tomozaki membeli sebuah konsol game sebagai hadiah ulang tahun Nakamura. Di keesokan harinya, Hinami memberikan Tomozaki banyak sekali evaluasi, mulai mencari celah dalam memberikan saran, ataupun cara untuk memilih saran yang baik dan benar. Namun secara keseluruhan, Tomozaki sudah menyelesaikan 1/3 misi yang Hinami berikan, jadi itu masih bisa dibilang aman. Kampanye pemilihan ketua OSIS baru akan segera digelar. Hinami mencalonkan diri sebagai kandidat pertama, disambung oleh Nanami yang juga tidak mau kalah dan Hinami. Tomozaki ditugaskan untuk membantu Nanami sebagai ketua kampanye, meskipun hasilnya sudah 90% dimenangkan Hinami. Ketika berjalan di koridor, Tomozaki berpapasan dengan Nanami yang terburu-buru. Tomozaki langsung menawarkan diri untuk menjadi ketua kampanye Nanami, namun Nanami menolaknya, karena dia sudah menjadikan adik kelasnya sebagai ketua kampanye. Sementara itu, Hinami menjadikan Mizusawa sebagai ketua kampanye, karena jelas dia memang sangat bisa diandalkan. Tomozaki kembali bertemu dengan Nanami di koridor. Kali ini Nanami membawa sebuah selebaran kertas berisi janji yang akan terwujud jika dia menjadi ketua OSIS. Tomozaki memperbaiki beberapa kesalahan dalam penulisan. Hal ini membuat Nanami semakin percaya untuk menjadikan Tomozaki sebagai tim sukses. Tomozaki memberikan beberapa saran kepada Nanami untuk berjanji membelikan pompa elektrik kepada klub bola voli dan basket, serta berjanji akan memasangkan AC di setiap ruang kelas 1. Dalam perjalanan pulang, Nanami sempat mencurahkan isi hatinya kepada Tomozaki bahwa dia sangat terobsesi untuk menjadi nomor 1 dengan cara melampaui Hinami. Beberapa hari sebelum kampanye digelar, Tomozaki meminta Tama untuk menentukan sudut mana yang paling bisa memantulkan suara dan keras. Setelah itu,
Tama balik memberikan saran agar Tomozaki tidak membiarkan Nanami bekerja terlalu keras, karena itu adalah kebiasaan buruk Nanami. Dan tibalah hari di mana kampanye digelar. Lewat pidatonya, Hinami berhasil membungkam semua janji Nanami. Dia menjanjikan pompa elektrik untuk klub atletik terutama bola, dan juga memasangkan AC di setiap kelas. Akan tetapi, Tomozaki berhasil membantu Nanami mencairkan suasana secara total lewat bantuan rekaman suara yang sudah ia siapkan dan merancang sedemikian rupa seolah-olah apa yang dihadapi Nanami adalah kesalahan teknis. 2 hari semenjak kampanye digelar, Nanami kalah dalam pemilihan ketua OSIS kali ini, namun dia tetap merayakan kerja kerasnya bersama Tomozaki. Setelah itu, Tomozaki mengklarifikasi kejadian kampanye tempo hari bahwa insiden tersebut adalah ulahnya. Hinami memberikan Tomozaki misi berikutnya, yakni pergi berkencan dan Kikuchi. Tomozaki hendak mengajak Kikuchi untuk menonton film adaptasi novel Michael Andi, dan Kikuchi sangat menerimanya dan antusias. Sebelum hari H, Tomozaki menyempatkan diri untuk membaca sebagian novel karangan Michael Andi, agar dia bisa memiliki bahan obrolan dengan Kikuchi. Kala itu juga, Tomozaki bertemu dengan Tama, yang nampak memandangi Nanami dan Hinami, di mana mereka berdua berusaha keras untuk saling melampaui satu sama lain. Kita dibawa ke masa lalu Nanami, di mana dia pernah mengikuti turnamen basket SMP tingkat prefektur, namun timnya kalah dan tim dari SMP Hinami. Tim basket Nanami bisa dibilang tim perorangan, di mana Nanami adalah satu-satunya orang yang bisa bermain. Nanami terbangun, dan dia pun segera bergegas untuk lari malam. Nanami telah mencapai batasannya, dia bahkan sempat tertidur ketika jam pelajaran. Tomozaki menggali informasi ke adik kelas Nanami, tentang awal terobsesinya Nanami untuk mengalahkan Hinami. Persaingan Nanami dan Hinami terus berlanjut, hingga Nanami lebih memutuskan untuk menyerah, dan keluar dari klub atletik. Meski begitu, Tomozaki dan Tama memberikan Nanami dorongan penuh semangat, hingga dia telah memutuskan untuk kembali bergabung sejak keluar selama 1 hari. Hari di mana Nakamura ulang tahun telah tiba. Tomozaki memberikan hadiahnya setelah Izumi memberikan kadonya kepada Nakamura. Tomozaki dipaksa untuk berbicara dengan Nakamura selama 3 menit, dan dia malah keceplosan dan menanyakan hubungan Mizusawa dan Hinami. Hinami sendiri mengaku jika dia tidak berpacaran dengan Mizusawa. Kemudian, Nanami memberikan hadiah kepada Tomozaki, Hinami, dan Tama, yakni sebuah boneka yang Tomozaki sendiri menganggapnya tidak lucu. Libur musim panas telah tiba. Misi Tomozaki berikutnya adalah mulai berpacaran dan Kikuchi sebelum bulan September. Tomozaki akan melakukan simulasi kencan bersama Hinami, mulai dari cara menentukan sebuah tujuan hingga memilih gaya berpakaian. Hinami memberikan Tomozaki sebuah ransel. Sebagai gantinya, dia meminta Tomozaki untuk membelikannya sebuah pin. Tomozaki akan mengajak Kikuchi untuk nonton. Lalu Hinami menyuruh Tomozaki untuk meluangkan harinya pada tanggal 4 dan 5 Agustus. Hinami dan Tomozaki akan pergi bersama Izumi, Nanami, Nakamura, Mizusawa, dan satu lagi teman Nakamura yang bernama Takei. Rencananya, mereka bertuju akan mengadakan pesta barbeque sembari menginap. Tujuannya untuk mencomblangkan Nakamura dan Izumi. Tomozaki akan ikut meet up di keesokan harinya, yang katanya akan digelar di rumah Nanami. Besoknya, Tomozaki, Mizusawa, dan Hinami berkumpul pada sebuah titik. Tomozaki ditugaskan untuk menjahili Mizusawa sebanyak 3 kali. Namun karena suatu alasan, Nanami tidak dapat menggunakan rumahnya untuk meet up. Alhasil, mereka pun beralih ke rumah Tomozaki. Di rumahnya, Tomozaki berhasil menjahili Mizusawa sebanyak 3 kali. Hal ini malah membuat mereka semakin akrab. Bahkan Mizusawa sampai memanggil Tomozaki dengan nama aslinya, yakni Fumiya. Setelah merancang skenario untuk mencomblangkan Nakamura dan Izumi, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Hari di mana Tomozaki akan berkencan dan Kikuchi telah tiba. Tomozaki telah menyiapkan serangkaian rencana dan tujuan secara matang. Namun tak disangka, hal ini malah membuat Kikuchi merasa jika Tomozaki adalah orang yang susah diajak bicara. Meski begitu, Kikuchi masih berharap jika dia bisa jalan-jalan lagi dengan Tomozaki. Tomozaki melaporkan hasilnya kepada Hinami, dan Hinami memberikan misi selanjutnya, agar Tomozaki mengajak Kikuchi untuk pergi ke festival kembang api pada tanggal 6 Agustus, sekaligus mengungkapkan perasaannya di sana. Beberapa hari kemudian, Tomozaki dan ke-6 temannya akan pergi ke perkemahan. Di perjalanan, Hinami memberikan misi harian kepada Tomozaki agar dia menjahili Nakamura sebanyak 3 kali. Hinami juga langsung membagi tugas ketika mereka telah sampai di titik lokasi. Pesta barbeque berjalan dengan sangat lancar. Bahkan misi untuk mencomblangkan Nakamura dan Izumi juga sukses, berkat bantuan dari Takei yang ia lakukan tanpa sengaja. Tomozaki berhasil menyelesaikan misinya. Yang pertama ketika dia berkumpul di kamar laki-laki. Dilanjut ketika dia tengah bermain bersama anak perempuan. Namun di saat terakhir, Tomozaki dijahili karena rudalnya yang terlalu besar, dan dia membalasnya dan mengatakan jika rudal Nakamura terlalu kecil.
Di malam hari, mereka semua akan menggelar jurit malam. Nakamura sudah pasti akan dipasangkan dan Izumi, sementara Mizusawa akan pergi bersama Nanami dan Takei. Sisanya, Tomozaki akan pergi bersama Hinami. Hinami melatih Tomozaki dan berpura-pura sebagai gadis penakut. Akan tetapi, hal ini malah membuat Tomozaki berada dalam situasi ini, dan dia pun menolak untuk melakukannya. Oh Allah the Almighty, Usai jurit malam, Tomozaki melaporkan keberhasilannya kepada Hinami. Obrolan mereka sempat terganggu dan kedatangan Mizusawa, dan Tomozaki lebih memilih untuk bersembunyi. Mizusawa sempat bercerita tentang dirinya yang iri dan Tomozaki, karena dia tidak dapat menikmati kesenangan seperti Tomozaki. Di ujung percakapan, Mizusawa mengungkapkan perasaannya kepada Hinami, namun ditolak. Di saat yang sama, Tomozaki menampakkan dirinya dan meminta maaf karena telah menguping obrolan mereka. Kemah telah berakhir. Tomozaki hanya perlu menunggu hitungan hari untuk melakukan kencan ronde kedua bersama Kikuchi. Kali ini, Tomozaki tidak mempersiapkan topik obrolan. Dia hanya mengatakan apa yang ada di pikirannya waktu itu. Usaha tersebut berhasil membuat Kikuchi berkata, jika Tomozaki kali ini sangat mudah untuk diajak bicara. Tomozaki tidak jadi mengungkapkan perasaannya. Lantas Hinami menemui Tomozaki di stasiun. Karena suatu alasan, mereka terlibat pertengkaran yang cukup hebat, yang membuat Tomozaki berkata, jika Hinami tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Hinami mengembalikan pin pemberian Tomozaki dan meminta ranselnya untuk dikembalikan lain waktu. Selama 2 hari, Tomozaki kembali menjadi pribadi yang nolep. Dia bahkan tanpa sengaja mengabaikan pesan dari Kikuchi yang mengajaknya untuk membeli novel karangan Michael Andi esok hari. Tomozaki menyetujui ajakan tersebut, meskipun dia kembali memakai gaya sebelum ia memainkan game kehidupan. Usai membeli buku, mereka singgah pada sebuah kafetaria. Tomozaki mencurahkan masalahnya kepada Kikuchi, bahwa dia masih bingung untuk berpura-pura menjadi baik atau menjadi diri sendiri. Kikuchi memberikan Tomozaki banyak saran, yang disimpulkan menjadi sebuah frasa, jika perubahan pada diri sendiri bukanlah suatu hal yang salah. Hal ini membuat Tomozaki sadar, bahwa dia perlu melakukan meet up dengan Hinami sekali lagi. Mereka kembali membuka obrolan pada tempat di mana mereka bertemu untuk pertama kalinya. Di sini terjadi permainan kalimat yang saya sendiri juga nggak paham mereka ngomong apaan. Tapi yang jelas, Tomozaki bersedia untuk memainkan game kehidupan sekali lagi, sembari mengembalikan ransel Hinami karena dia ingin membelinya sendiri. Hinami memberikan misi baru agar Tomozaki melamar kerja sampingan pada sebuah tempat karaoke, yang ternyata adalah tempat di mana Mizusawa juga bekerja paruh waktu. Keseharian Tomozaki kembali normal. Dia mengisi waktunya untuk pergi bersama teman-teman yang lain, berkencan dengan Kikuchi, atau bahkan menentukan misi berikutnya bersama Hinami. Di scene akhir, Tomozaki nampak Baiwan dan Hinami, dan lagi-lagi dia memenangkan gamenya tanpa kalah sedikit pun. Jika kalian memiliki anime yang serupa dan jago cara, tolong tuliskan di kolom komentar, karena anime dengan cerita dan penokohan karakter seperti ini sangatlah seru untuk dibahas. Porsi komedi yang diberikan juga tidak dilebih-lebihkan, unsur romance yang ditampilkan juga sangat pas. Di saat menonton anime yang satu ini, saya teringat oleh sebuah anime yang sempat kita bahas di beberapa bulan yang lalu, yakni Kanojo Okarishimasu. Tomozaki bisa dibilang sedikit mirip Kazuya. Kazuya merupakan pribadi nolep yang hobi ngodol, sedangkan Tomozaki adalah gamer yang bahkan tidak mengenal hentai. Tentu, rudalnya lebih prima dan besar. Peran Hinami Aoi dan Mizuhara Chizuru juga sangat persis, yakni sama-sama menjadi heroin utama yang menuntun si MC untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mengingat peran Kikuchi Fuka, kita mungkin juga teringat oleh karakter Sakura Sawasumi, di mana mereka sama-sama memiliki sifat pemalu, dan tentunya mereka berdua adalah waifu saya. Gak jelas nih admin. Jika masih penasaran, kalian bisa menontonnya langsung di website Anoboy atau aplikasi Play Store, namanya AnimeGo. Itu ilegal loh ya. Kalau resminya saya masih belum tahu bisa menjamin ada apa enggak. Jadi sementara pakai yang itu aja. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, tolong koreksi di kolom komentar. Keiko, watashi wa ari to mata aimashou.